Brownies UMKM. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan bisnis UMKM. Apa sih ya? Kembali selalu UMKM berdaya, UMKM mengudara. Oke. Oke, agak canggung ya karena awal-awal Ramadan. Apa karena efek bawaan? Bisa jadi ini memasuki hari kelima, udah mulai agak-agak jet lag gak sih? Iya ya. Oke, berarti kita semangat dong ya. Harus semangat. Kita ucapkan selamat berpuasa dulu bagi para pemirsa, para pendengar yang menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa dilancarkan ibadah puasanya. Bener. Kalau misalkan minggu kemarin kita masih bisa icip-icip, sorry kalau misalkan sekarang cuma bisa ngelihat gambarnya aja. Iya, ya. Kita sama-sama nelan ludah dulu ya. Iya, bener. Tapi ditahan, disiap-siapin buat nanti buka puasa, baru ada referensi buat nanti mau apa gitu loh Jan ya. Dan kita juga spesial kali ini Ramadan kedua, episode pertama Ramadan kali ini juga Mbak ya. Kita kedatangan penyuluh agama Islam bersama dengan Ibu Warjiah, nanti akan membahas seputar tema hari ini yaitu UMKM halal dan sejahtera nih Mbak. Wah, ini luar biasa sekali, penting banget dan pas di momen bulan suci Ramadan ya Ibu. Betul. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa Bu? Alhamdulillah. Belum bocor ya Bu ya, alhamdulillah ya. Sampai hari kelima Jana udah bocor belum sih? Ada. Tapi kan kita wanita istimewa. Iya, wanita istimewa ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang lagi bocor jadi ya tetap semangat lah ya. Harus tetap semangat. Bener banget. Oke, kita pembahasannya mengenai seputar UMKM halal dan sejahtera bersama dengan penyuluh agama Islam. Kali ini ada Ibu Warjiah dan di depannya sudah ada produk-produk yang kita display begitu ya, ada produk-produk yang sudah Ibu Warjiah bantu untuk sertifikasi halal. Sertifikasi halalnya ini yang dianggap orang kurang penting sebenarnya Bu ya. Tapi ternyata emang penting banget gitu. Sangat penting. Nah, sangat penting ya. Iya. Dan ngomong-ngomong masalah kepentingan, boleh mungkin Bu dijelaskan secara lebih merinci, lebih detail lagi, apalagi buat dia mungkin lebih tahu alurnya nih Bu, bahwasanya apa sih program sertifikasi halal untuk produk UMKM ini, mungkin tujuan utama dan bagaimana manfaat bagi pelaku usahanya. Baik, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dan pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini masih menjalankan ibadah puasa. Jadi gini, kami penyuluh agama Islam itu yang khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong itu juga sebagai pendamping produk halal. Jadi kita masuk dari pendamping proses produk halal yang diselenggarakan oleh UIN Antasari Banjarmasin. Jadi kita diberi tugas tambahan selain sebagai seorang penyuluh agama yang otomatis menyampaikan dakwah, melakukan binaan di majelis taklim, di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Kita juga meramah ke produk-produk UMKM yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Kita boleh di wilayah Kabupaten Tabalong dimanapun, kalau pelaku usahanya ingin minta produknya dibantu sertifikasi halal, kita akan bantu mereka dimanapun mereka berada. Jadi program ini sebenarnya sudah lama, udah tahun 2021, 2022 itu sudah rame. Tapi orang menganggap produksi rumahan buat apa kan gitu, berpikirnya seperti itu ya, produksinya di rumah, habis itu pemasaran juga dari rumah ke rumah. Jadi kurang melek lah. Kurang. Tapi karena kita penyuluh kan kita dekat ke masyarakat tuh. Karena penyuluh itu terjun langsung ke masyarakat, langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Biasanya ibu-ibu kan di yasinan suguhi makanan-makanan ringan, cemilan-cemilan ringan. Kita tanya, Ibu ini sudah bersertifikat halal apa belum? Nah, kalau belum, ayo kita sertifikasi, kita bantu sertifikasi. Tapi banyak Ibu, buat apa? Kembali ke pertanyaan kayak buat apa sih? Benar-benar. Berarti animo dari para pelaku UMKM ini juga belum aware banget gitu ya. Awalnya belum mereka pengen kita di kasarnya kan seperti gitu, nggak kemana-mana juga pasarnya coba. Tapi tidak terpikirkan oleh mereka, setelah mereka memiliki sertifikat halal, mereka bisa masuk ke pameran-pameran, ke minimarket, ke pasarannya jauh bisa lebih luas, karena jangkauan masyarakat yang luas itu orang kalau udah melihat udah berlabel halal berarti udah terjamin kehalalannya. Karena dari alur pembuatan sertifikat halal bukan semudah yang dipikirkan juga, ada proses-prosesnya, ada bahan-bahannya, panjang sebenarnya. Cuman yang seperti biasa dilakukan aja, cuma misal
bahannya ada tepung, ada telurnya, kita rincikan semua bahan itu. Prosesnya seperti apa? Goreng, masukkan minyak, habis itu masukkan kemasan, digoreng sama ngering, masukkan ke kemasan. Ya seperti itu, sama seperti yang dilakukan sehari-hari. Cuma kita punya alur, kita daftarkan itu, proses itu dan lain sebagainya, hingga terbit yang diakui oleh Fatma Juz Ulama Indonesia. Sertifikasi halalnya ya. Ini yang kurang di awareness juga ya, kayak kalau misalkan sama para pelaku UMKM ya, kalau misalkan belum gede, usahanya belum gede, jadi kayaknya belum halal gitu. Padahal itu sama sekali tidak tidak jadi masalah ya Bu ya? Tidak jadi masalah, justru karena yang kecil-kecil itu dulu kita bangun yang kecil, habis yang kecil dulu bersertifikat, kita bisa ke pasarkan yang lebih besar lagi. Ini selain NIB dan lain-lain juga sertifikasi halal penting ya untuk para pelaku UMKM ya. Karena biasanya sih lebih itu dulu yang dicari, ini mana label halalnya, udah halal belum? Itu kan ya kita malah lebih itu dulu ya biasanya untuk konsumen nih. Iya benar. Jadi kadang ada beberapa cemilan juga meskipun memang diproduksi oleh sesama muslim, tapi tetap ya untuk melabeli halal itu bukan orang sembarangan gitu kan dan ya. Bukan sekedar logo aja gitu kan. Ada proses di belakangnya. Prosesnya tadi kayak gimana nih Bu? Prosesnya panjang, jadi kita kalau jelasin ke masyarakat itu awal-awalnya dulu kita jelasin berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dulu kan. Mereka kalau kita kan mayoritas muslim dan produk-produk yang dibikin oleh orang-orang muslim kan, otomatis pemasarannya pun juga jangkauannya kan orang-orang muslim, jadi lebih aman, lebih nyaman kan, lebih nggak khawatir, nggak wawas dan lain sebagainya. Jadi kita ngambil aja firman Allah surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Jadi halal itu kan otomatis, kalau dia halal otomatis dia akan baik. Halal produksinya, halal bahan-bahannya, halal cara mengerjakannya, otomatis akan menghasilkan yang baik. Jadi keyakinan itu dulu kita dasari buat pelaku-pelaku usaha untuk bisa membuka diri mereka bahwa mereka perlu untuk sertifikat halal produk yang mereka buat. Jadi prosesnya macam-macam. Sebenarnya nggak ribet-ribet, yang maksudnya nggak perlu yang harus kesini kesana dan sebagainya. Kami sebagai pendamping produk halal dari UIN Antasari Banjarmasin yang tersebar nih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, semua di KUA kan kita tempat tugas kita kan di KUA. Nah, kalau pelaku usaha ingin mendaftarkan produknya, datang aja ke KUA terdekat. Jadi nggak perlu susah-susah jauh-jauh harus, kalau saya pendamping di tempat tinggal di Haru, harus ke Haru. Dia tinggal misalnya di Muara Harus, dia datanglah ke KUA Muara Harus, di situ ada pendamping. Jadi bilang sama situ ya. Ada biayanya nggak sih Bu? Kita gratis. Gratis asal mau. Asal mau. Karena memang definisi orang terhadap halal itu hanya mencakup dari bahannya aja ya. Ternyata proses pembuatannya juga harus halal ya Bu ya. Halal. Jadi bahan-bahannya itu halal, proses pembuatan halal, alat-alat yang digunakan pun juga halal, artinya tidak tercampur dengan yang haram. Misal minyak bekas penggorengan yang haram tidak bisa dipakai untuk menggoreng untuk produk yang akan kita sertifikasi halal ini. Itu tetap harus ada detail-detail pentingnya juga Bu ya dari Ibu Wardia selaku penyuluh agama Islam juga. Dan tadi Bu katanya kan sejak tahun 2022 kita sudah. Awalnya sih sebenarnya kalau dari awal-awal 2014 udah ada sebenarnya jaminan produk halal di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Tapi lanjut undang-undang itu terus di tahun 2020 Hak Cipta Kerja, kemudian di tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi yang terakhir di PP nomor 42 tahun 2024 itu penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Di PP ini di tahun 2024 tadi di 17 Oktober 2024 semua produk kan wajib bersertifikat halal. Jadi itu kan kemarin itu gencar-gencarnya pelaku usaha yang udah mulai paham kalau mereka harus punya sertifikat. Wah, mencari nih kemana, sedangkan itu kota yang diberikan oleh pemerintah itu udah terpenuhi. Jadi hingga kita
kita nggak bisa dapatkan lagi itu di akhir-akhir. Tapi alhamdulillah di ujung-ujung akhir di bulan November, kita dapat kerja sama Kementerian Perindustrian, itu dapat kuota ada sekitar kemarin itu ada 50, kemudian kita bisa sertifikasi. Sampai saat ini ada berapa UMKM yang sudah memiliki label sertifikat halal? Kalau untuk Tabalong udah hampir 500. Ya udah bersertifikat Setabalong. Ya, Setabalong itu kayak semua pendamping ya, setiap kecamatan, setiap pelaku-pelaku usaha yang ada di kecamatan itu udah semua totalnya seperti itu. Kalau dari ini saya potong ini nih langsung kita pengen sekali banyak pertanyaan yang tiba-tiba keluar dari kita ya. Kalau tadi kan itu Kabupaten Tabalong, kalau dari Ibu Wardia sendiri, Ibu kena bagian kecamatan Haruai. Dari Haruai sendiri bagaimana Bu antusiasnya totalnya juga untuk yang sertifikasi halal ini? Alhamdulillah. Mereka tuh kan gini, kita mendampingi itu sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita pengen sih sebenarnya daftarkan semua yang ingin memiliki sertifikat, kita daftarkan semua dan bisa terbit. Tapi kita terkendala di kota yang udah terpenuhi, misalnya jatuh kotanya ada 1 juta, udah terpenuhi 1 juta, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi gini, alhamdulillah kita udah 60 sertifikat halal yang terbit untuk wilayah Kecamatan Haruai. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke kecamatan lain nggak masalah, asal di wilayah boleh. Di kecamatan lain yang belum ada di wilayah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Malah lebih luas ya. Tapi permasalahannya kita harus foto bersama dengan pelaku usaha, dengan produk, dengan kita bukti fisik, kita harus ke lapangan survei. Nah, pertanyaannya maukah kita kalau ada yang di Kota Baru misalnya? Kecuali memang dari UMKM-nya sendiri yang menginginkan itu kali ya, Bu. Tapi karena di sana juga ada pendamping, ya cukup di sana saja. Berarti bagi-bagi tugas ya Ibu ya, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kuota. Ini kita akan berbicara lagi tentang sertifikasi halal. Ada berapa banyak UMKM yang sudah ikut gabung dari progres dari 2022 sampai dengan 2025 ya. Puasa nih udah mulai. Kita harus bisa mengontrol. Kita break dulu kalau kayak gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, mereka masih bersama dengan kami di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. Ini karena lagi puasa-puasa, kenapa yang aku dengar tadi ada iwak karing, ada amplang dan kerupuk gitu ya. Aduh, di jam 10:30 loh. Dan udah gitu di hadapan kita udah ada peye, ada keripik-keripik, ada keripik pisang, terus juga ada keripik tempe. Camilan lah ya pokoknya. Ini akar pinang ya Bu ya? Akar pinang, ini semua adalah UMKM yang ada di Haruai yang sudah memiliki sertifikasi halal. Dari 500 tadi ternyata 60-nya itu dari Kecamatan Haruai. Luar biasa sekali ya awareness-nya ini ya. Haruai ya, 60 loh. Berarti banyak banget UMKM ya Bu ya di Haruai. Banyak sebenarnya, banyak sekali. Kalau yang kita sertifikasi itu bukan cuman makanan ringan seperti ini, tapi kue basah, jenis-jenis es, ada es teler, campur dan sebagainya juga bisa. Jadi kue kering, apalagi menjelang Lebaran ini kan produksi kue kering, kue basah yang jualan di pasar-pasar di pasar Ramadan itu juga sertifikat halal ya. Karena masyarakat itu kalau sudah punya sertifikat halal kayaknya lebih tenang gitu ya, lebih tenang ya. Terus kayaknya kelasnya juga lebih naik satu level gitu ya Bu ya. Karena ya setelah memiliki itu kan otomatis kalau orang udah gitu percaya diri, orang udah percaya beli, akhirnya perekonomian kan lebih bagus, lebih meningkat. Jadi, nah Ibu yang ingin saya tanyakan, apakah sertifikasi halal ini hanya untuk satu kali, untuk selamanya, atau memang ada evaluasi yang harus di-upgrade setiap berapa bulan sekali atau seberapa tahun sekali itu Bu? Sementara ini masih diberlakukan, cuman nanti ada pengawasan ya, apakah
produksi masih tetap menggunakan produk-produk bahan-bahannya ini, caranya apa masih seperti ini. Nanti ada evaluasi, ada pengawasan ya dari BPJPH ya. Jadi kalau mungkin nanti kan kita biasa macam-macam kan ada berubah-ubah misalnya. Iya, berubah varian rasa itu harus dilaporkan kembali. Yang didaftarkan kemarin varian rasanya apa? Kalau dia dikembangkan usahanya, dia varian rasa apa? Dia harus daftarkan lagi jenis varian rasa itu. Misal kayak rempe cuman kacang dulunya kan kita yang halal. Nah, kemudian berkembang usahanya bikin varian rasa abon misal atau rasa rebon, teri gitu ya misalkan. Ya, ikan teri misalnya. Itu harus dia sertifikat lagi. Jadi satu produk ini berlaku untuk satu sertifikat halal. Ya. Gini, jadi kalau kita daftarkan itu produknya apa saja, misal kalau itu olahan pisang, kalau misalnya rempeyek rasa kacang itu satu, kita bahan-bahannya apa, cara produksinya seperti apa, pengemasannya seperti apa, menggunakan tinwall ya itu ya, bahan-bahan kertas atau plastiknya atau toplesnya bersertifikat halal atau tidak, karena di sistem si halal itu ada aplikasi si halal itu, kita masuk ke dalam situ, itu semua yang kita gunakan, misalnya kayak tepung apa, keluarlah dia. Kalau tepung itu tidak bersertifikat halal dia nggak bisa. Ada dalam banget pokoknya kalau pakai gula apa? Kalau gula pakai gula apa? Apakah kita masukkan misalnya gula dalam titik seperti itu. Nah, habis itu kita kliklah itu, keluarlah jenis macam-macam gula dengan produksinya PT apa dan sebagainya. Apakah dia memakai PT yang bersertifikat halal atau tidak? Kalau tidak, nggak bisa. Jadi suruh kita sarankan sama pelaku usahanya, gantilah gulanya pakai gula ya. Ada arahannya juga. Untuk prosesnya sendiri berapa lama Bu dari pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal ini ke lahirnya atau keluarnya sertifikat itu berapa lama biasanya Bu? Kita tergantung. Kalau kotanya masih banyak. Nah, kita pertama kali kita bikinkan NIB dulu, nomor induk berusaha. Kalau tidak punya NIB nggak bisa itu kita tetap yang utama tetap ya Bu, wajib itu milik NIB. Habis itu kita bawa KTP-nya, nama dia, nik dia dengan nomor HP itu cuma bisa didaftarkan satu kali untuk dapat sertifikat halal yang self declare. Ini yang self declare ini gratis. Nah, kalau yang reguler berbayar. Ada yang berbayar. Kalau sudah dapat gratis, dia mau daftar lagi pengembangan usaha seperti itu, misalnya yang kayak tadi, dia harusnya masuk ke reguler. Yang berbayar karena sudah cukup satu kali aja wajib, boleh didaftarkan yang self declare cuma satu kali. Kalau mau kembangkan lagi usahanya harus pakai yang reguler. Prosesnya dari outletnya di mana, misalnya dia nggak punya outlet, misalnya dia nggak punya di rumah aja ya alamat rumahnya saja yang kita masukkan. Kalau dia harus punya email, dia harus punya nomor HP yang ada WA-nya, karena kami kirim verifikasinya harus ke WA atau ke email. Jadi harus berapa lama tuh Bu? Paling berapa menit kita. Kalau yang lebih nyaman itu kita berhadapan langsung dengan pelaku usaha, dengan kami pendamping. Jadi kita online kan, mereka ada di depan kita. Proses penginputannya itu maunya dia ada di samping kita. Jadi lebih memudahkan ya Bu ya kalau kayak gitu ya. Lebih mudah seperti itu. Jadi kalau sudah itu nanti bahan-bahan yang digunakan kan kita ke lokasi dia. Nah, dia bahannya ada tepung, ada gula, ada minyaknya yang bersertifikat halal dan lain sebagainya. Misalnya bahan-bahan plastiknya, kemasannya untuk cuci, bahan-bahan untuk cuci dia pakai air apa, pakai sabun apa. Berarti pada saat sedang pendataan dan sebagainya, kalau misalkan nih ada pelaku UMKM yang memang tidak sesuai produknya dengan produk yang halal tadi, berarti dipending Bu, gitu maksudnya, datang lagi ke sana untuk hari berikutnya seperti itu. Kita sarankan pakai yang ikut arahan dulu lah ya. Kita arahkan dulu kalau ini Bu nggak terdaftar, ini sertifikat halalnya nggak ada. Jadi kita pakai
kemasan susu seperti ini, susu kaleng kan macam-macam gitu. Jadi harus seperti itu. Nah, habis itu ya udah prosesnya seperti apa, cara goreng sampai kemasannya sudah selesai. Nah, produknya berapa yang mau daftarkan? Misalnya satu pelaku usaha itu macam-macam. Iya. Bukan cuma satu, kita boleh daftarkan 10 produk. Oh, tidak satu dibatasi. orang 10 produk. Satu orang 10 produk. Boleh. Lebih dari itu berbayar. Lebih dari itu berbayar. 10 saja. 10 gitu. Itu pun kalau 10 wah, lumayan itu. Tapi jarang ya Bu, maksudnya untuk satu UMKM memiliki 10 produk atau lebih bahkan itu jarang. Apa memang Ada? banyak segitu Bu? Ada. Kalau kue kering kan banyak tuh. Oh iya. Oh iya, varian Varian rasa. Oke. Oh, ini aja kan, ini aja udah berapa? Ini rempeyeknya udah 4 varian, tambah keripik pisang, tambah keripik singkong. Varian-varian berbeda tadi. Kan ya. dengan varian nanti ada yang rasanya ada manis, original, ada yang pedas. Jadi itu harus satu-satu didaftarkan. Nggak bisa rempeyek satu aja, nggak bisa. Harus semua disebutkan. Dan Langsung itu aja, semua Bu, ya? juga bahan-bahannya harus disebutkan. Harus juga ditulis apa cara proses pemasakannya seperti apa sampai pengemasannya dan sebagainya. Setelah itu baru nunggu kita kirimlah ke si halal. Kemudian habis itu baru diverifikasi sama tim di sana, kemudian baru keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Langsung nggak Bu berarti habis dari Dinfood itu bisa mendapatkan logo itu atau tetap menunggu? Menunggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Oke, berarti untuk penginputannya itu lebih cepat, tapi proses untuk mendapatkannya itu sekitar 2 mingguan. Karena ya. kan mereka verifikasi itu. Iya. Apakah benar? Oh iya, ini belum lagi seperti yang tadi ada. koreksi-koreksi Betul, ya. harus seperti itu. Belum nanti foto, kita harus foto sama produknya sama orangnya. Oh, sedetail itu berarti ya? Sedetail itu. Jadi produknya ini kita foto sama pelaku usahanya. Yang lebih bagus lagi fotonya saat di dapur di tempat-tempat produksi. Iya, betul. Itu lebih meyakinkan lagi bahwa benar ini bahan-bahannya halal, aman, tempat produksinya juga tempatnya halal, ya. bersih. Kan kalau nanti udah ada penilaian itu kan kalau alatnya minyaknya bekas kan minyak awal kan halal tuh. Nah, habis itu kejilat sama tikus. Ada cecak di dalam. Iya, Nah, betul. Itu kan harus sampai sedetil itu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan memang proses alami yang memang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, setelah itu baru kita ke tahap selanjutnya. Ya, ke tahap selanjutnya. Jadi ya sebenarnya sih ya santai aja, cuman pelaku usaha Santai aja. Ini kadang orang-orang tuh ya Bu ya, kalau misalkan disuruh sertifikasi halal itu agak sulit, tapi kalau dimintain halal kayaknya pengen cepet-cepet nih jomblo-jomblo kayaknya udah halal orang dihalalin gitu kan ya. Ini halalnya berbeda ya. Justru ini adalah sertifikasi halal yang emang penting banget buat para pelaku UMKM. Ibu tadi sempat kita terjeda dari segmen 1 ke segmen 2 dari 2022 sampai dengan 2025. Animo masyarakatnya seperti apa, lalu peningkatannya berapa persen nih Bu dari awal antusiasnya yang awalnya gitu. takut tadi ya. Iya. Di awal-awal itu kita cuman dapat 2 awal-awal. Di awal karena nanti bayar. Iya. Nah, betul. Nanti kena pajak. Nah, kita kan wajib pajak tuh sebenarnya. Ya nggak apa-apa kita bayar pajak, kan memang udah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Takut nanti kena bayar apa dan lain sebagainya gitu. Jadi meyakinkan masyarakat untuk yuk sertifikasi, ayo bikinkan sertifikat produk-produknya. Mungkin saat ini belum merasakan, tapi nanti pasti merasakan. Akhirnya proses berjalannya waktu setahun, 2 tahun udah mulai meningkat. Udah 20, udah 50, dan sekarang udah banyak mau. Di akhir-akhir kemarin 2024 itu banyak yang mau, tapi kita nggak bisa menjanjikan karena kuota udah terpenuhi dari anggaran pemerintah. Ada kuotanya. Iya, kuota dari pemerintah kan misalnya ada memang memang programnya pemerintah kan 10 juta sertifikat. Nah, kemarin sudah sampai 5 juta lebih sertifikatnya. Nah, berarti kan nah di tahun ini kan ini belum ada dari Januari di 2025 sampai ini Maret belum ada. Dan sekarang pun masih maintain tuh sistem. Nah, nanti tanggal 7 itu dibuka kembali, itu ada 600.000 sudah yang menanti 600.000 sertifikat halal yang akan dibuka oleh BPJPH dan bisa mendaftarkan produk-produk olahan dari masyarakat. Itu tanggal situ sampai nanti di bulan April
itu ditutup karena gini. Maksudnya gini, biasanya kota itu nasional. Iya, betul. Nah, misalnya kota 2 juta sertifikat nasional. Kita berebut tuh dengan provinsi-provinsi lain. Nah, di tahun 2025 ini itu dibagi per provinsi. Per provinsi berarti Kalimantan Jadi Selatan Kalimantan tadi Selatan dapat 600.000. 600.000 Itu rebutan lagi Bu ya sama kabupaten-kabupaten lainnya. Karena dari Harwa aja udah 60 ya, apalagi kecamatan-kecamatan lain gitu. Ini jadi buat para pelaku UMKM yang sedang menonton Brownies, ini menjadi info yang sangat penting di tanggal 7 Maret ini ya Ibu ya. Sampai dengan bulan April ini akan dibuka kuota masih gratis. Masih gratis untuk para UMKM yang ingin melakukan sertifikasi halal. Jadi harus dimanfaatkan sedemikian rupa gitu Jana ya. Jangan lupa, jangan takut bayar, ini masih gratis. Masih gratis. Kita lupa nanya dari tadi awal, untuk syarat dan ketentuannya ini seperti apa nih Bu? Apa yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM untuk mendaftar? Berkasnya tadi Bu. Yang pertama tadi KTP harus disiapkan. Jadi dan syaratnya satu aja. Kalau sudah pernah mendaftarkan sertifikat halal gratis, saya declare pernah namanya terdaftar, nomor HP-nya terdaftar, NIK-nya terdaftar, dia nggak bisa daftar lagi. Dia akan terblokir oleh sistem. Jadi harus dengan misal istrinya udah daftar tapi nggak lanjut, nggak lanjut. Kita kehilangan tuh di mana dia daftarnya, kita nggak tahu kan, pernah bisa kejadian seperti itu. Jadi atas nama suaminya bisa, atas nama saudaranya bisa, atas nama misalnya kan kalau kita bikin seperti kan ada yang bantu kita, misalnya saudara yang bantu atau suami yang bantu, nah atas nama suami juga boleh. Jadi persiapan KTP, nomor HP, habis itu NIB tadi? NIB itu kalau belum punya NIB kita bantu bikinkan NIB. Dibikinkan karena online kan sekarang, jadi kita sudah kerjasama, kita bisa buka aplikasinya untuk bikinkan NIB. Jadi langsung di situ kita bikin, ya prosesnya paling 5 atau tergantung jaringan ya, 5 menit. 5 menit sudah selesai. Jadi harus punya data yang valid, jangan data yang bingung gitu. Harus data diri harus lengkap. Jadi kalau dia atas namanya siapa, habis itu nomor HP-nya bisa dihubungi. Jangan begitu kita kirim nomor verifikasi kan seperti itu. Kita kirim verifikasi ke nomor HP atau ke email. Orangnya lagi kemana? Nggak angkat. Padahal waktu verifikasi itu cuma 2 detik. Jadi harus standby lah. Makanya lebih nyamannya itu berhadapan langsung dengan pelaku usaha. Jadi HP-nya ada di depan kan, atau dia buka WA atau dia buka email, dia langsung bisa daftarkan untuk bikin NIB, untuk verifikasi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga didatengin untuk tempat kuat terdekat tadi Bu ya. Kuat terdekat aja, kalau nggak usah jauh-jauuh. Biasanya sih kami jemput bola. Kalau mereka kami jemput, kalau kami kebetulan ke desa-desa kan, karena kami penyuluh tugasnya di lapangan, kami sangat antusias sekali kalau ingin membantu masyarakat. Karena tugasnya kami sebagai seorang penyuluh yang dekat dengan masyarakat, kami akan bantu masyarakat. Apalagi ada keluhan ibu-ibu, ini produknya nggak bisa bikin ini. Nah, kami bisa langsung bantu untuk mendaftarkan sertifikat halalnya produk olahan ibu-ibu yang ada di misalnya di kampung-kampung kan susah. Yang penting dia punya paket internet aja deh. Bisa menghubungi, bisa kirim verifikasi, kami bisa daftarkan. Yang jelas data-data yang dikirimkan itu harus data-data yang valid yang valid. Kalau dia punya NPWP, daftarkan lampirkan NPWP. Kalau dia punya BPJS, lampirkan langsung BPJS-nya. Itu untuk dapat NIB kan seperti itu. Nah, kalau pernah halal ya tempatnya dia produksinya seperti apa, di mana dan lain sebagainya. Jadi jangan ada alasan lah tiba-tiba saya nggak ada bensin atau apa, jemput bola bisa kata Ibu tadi ya. Banget ya. Udah gitu gratis lagi, nggak dipungut bayaran sama sekali ya. Jadi harus benar-benar memanfaatkan bahwa sertifikasi halal ini sangat penting ya. Karena juga ada beberapa yang kayak minimarket dan lain sebagainya itu yang mengharuskan produk yang masuk ke situ harus memiliki sertifikat halal ya Ibu ya. Dia harus melampirkan dalam kemasan dia halal. Halal Indonesia dengan nomor ID. Kalau dia bikin stiker itu, bikinlah stiker yang halal Indonesia, habis itu di bawahnya ID. ID itu contoh seperti ini. Ini kan ada ID-nya. Ada nomor ID-nya. Nah, di sini gitu jadi di sini dia orang bisa pindahin. Orang bisa pindahin barcode di ini. Ini nomor ID-nya. Bisa langsung dicek di situ asliannya ya. Apakah benar sudah bersertifikat halal tidak. Ya kan ada yang abal-abal tuh.
Iya, yang kebanyakan logo di Google di Google ditempel, nomor ID-nya tidak ada. Jadi kita harus lengkap pakai nomor ID-nya. Dan alhamdulillah saya berapa kali tanya sama pelaku usaha, gimana jualannya setelah punya sertifikat halal. Alhamdulillah Bu, pemasarannya udah mulai bagus, orang mulai percaya, orang mulai pesan-pesan untuk buat udah nggak ada keraguan lagi, nggak ada kekhawatiran, udah meningkat berarti penjualan, berarti ekonomi masyarakat alhamdulillah udah mulai membaik. Betul. Dan juga dengan hadirnya produk-produk ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen ya Ibu ya, untuk bisa lebih mengkonsumsi cemilan-cemilan atau misalkan produk-produk dari UMKM ini secara aman dan tentunya halal dan thayyibah. Halal. Kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga. Ya, kita akan membahas produk-produk binaan, binaan. Ya kan Bu yang sudah memiliki sertifikasi halal. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Bisnis. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Mereka masih bersama dengan kami dalam program Brownies Obrolan Bisnis, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Asik, udah sinkron nih. Udah deh, hari Rabu biasanya paling ditunggu karena ada brownies, benar banget. Ini kebuktian dari Instagram udah mulai banyak yang follow. Ini para pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong, luar biasa. Boleh di DM kalau misalkan pengen mampir ke brownies ya. Jangan sungkan. Kita juga gratis ini. Kita juga gratis kan datang ke Brownies. Kita bakalan bantu para pelaku UMKM buat mempromosikan produknya, dan tentunya di setiap program dari minggu ke minggu, dari episode memberikan informasi. Contohnya pada episode kali ini ya, kehadiran Ibu di sini memberikan informasi yang sangat penting untuk para pelaku UMKM. Begitu. Betul sekali. Kita akan menyinggung. Kita akan masuk ke program-program. Kita akan spill ada beberapa produk yang memang sudah memiliki sertifikasi halal lah ya. Boleh kita sebutin ya Bu ya untuk produknya ya. Usahanya. Dan ini spesial rekan-rekan di Harway Bu ya, semuanya ya. Semua produksi di Harway. Halo, jatuh-jatuh halo para pelaku UMKM di Harway. Pemirsa TV Tabalong, pendengar yang dari Harway, boleh lambaikan. Boleh lambaikan tangannya. Ini produknya sudah ada di Brownies. Bangga ya. Luar biasa karena sudah bersertifikasi halal. Keripik tempe tapioka darinya Ferry Puji. Wow, ada keripik pisang dari Mama Hamzah ya. Ini juga tadi ada beberapa varian. Ini rasanya asin, manis, balado, jagung manis, coklat, tiramisu, dan juga cappuccino. Banyak sekali varian rasanya. Gak cuma ini peyeknya juga sama produknya dari apa, Mama Hamzah apa? Mama apa tadi? Ya, peyek Mama Hamzah MS ya. Ini Mama Hamzah MS, rempeyek Mama Hamzah. Ini juga banyak banget variannya, bener yang dibilangin sama Ibu tadi ya. Dalam satu produk ini ternyata variannya itu banyak sekali ya. Ada kacang tanah, udang rebon, ikan teri. Unik ini, ya? Ini yang paling dicari-cari pada saat bulan puasa dan juga apalagi lebaran ya. Ini lebarannya maunya per toples bisa nggak gitu kan ya? Iya, benar. Per kilo bisa gitu ya. Karena kadang kalau misalkan nggak ada peyek, nggak ada emping, nggak lebaran. Dan ini juga ke Mama Hamzah aja kalau misalkan mau pesan peyek ya. Ini juga adalah cemilan Banua darinya Ipai. Nah, ini akar pinang. Akar pinang. Biasanya ini ada manis, ada asinnya biasanya ya rasanya. Biasanya iya. Kita nanti Mama Ipai, nggak mau langsung ke Mama Ipai ya. Kita bisa bahas lebih dalam lagi ya sama Mama Ipai. Terus ini ada kue bawang darinya Mama Sofi. Ada Instagramnya lucu. Cemilan_co. Bu, kalau misalkan pengen ngecek program-program yang sudah memiliki sertifikasi halal, adakah platformnya atau misalkan di IG-nya khusus gitu, atau misalkan gimana data-datanya dan lain sebagainya, adakah? Atau memang kita harus mengecek barcode-nya aja langsung? Kalau yang praktis itu ke barcode-nya. Nah, kalau di barcode itu ketahuan. Bisa langsung diakses ya Bu ya, berarti ya? Di situ ada alamatnya, di situ ada nomor HP-nya. Di situ juga emailnya, outletnya di mana gitu. Karena ada beberapa produk itu outletnya ada yang di kantin sekolah, ada yang di toko, di toko-toko di kalau di untuk di Sahalong itu ada UMKM Cemara. Di situ tempat ada kayak rombong khusus untuk khusus itu bantuan dari desa, itu di produk-produknya di situ dipasarkan. Keren. Selain di rumah-rumah juga di situ. Nah, itu UMKM yang skalanya lebih kecil lah Mbak ya. Karena kan biasanya kita yang di Sultan, katanya di mana lagi, di Pokto segala macam. Kalau ini katanya lebih ke
desa-desa juga ada desa-desa ya pemberdayaan. Ini luar biasa sekali ya. Dari cemilannya ini nggak kalah loh sama yang ada di oleh-oleh ya. Karena kalau misalkan ngeliat dari packagingnya juga kayaknya memang udah aman banget, bisa dibawa udah lintas banget, udah sampai kabupaten gitu ya. Sampai ke Surabaya kemarin. Karena aman kan dibawa, kita jalan-jalan, kita study tour, kita bawa. Aduh, Hamzah, buat pemirsa Brownies TV Tabalong yang ada di yang lagi nonton kita nggak usah jauh-jauh beli peyek Syahrini ya. Ini peyek Mama Hamzah aja. Iya. Ongkirnya mahal banget kok. Ini kan nggak bisa, kalau misalkan di ini biasanya enggak ya, ongkirnya terjangkau banget gitu ya. Ini kayak keduk-keduk banget, enak sekali. Ada daun jeruknya. Ini cocok banget buka puasa sama pecel. Pecel ada. Semuanya ini bisa menjadi camilan, nggak cuman harus nunggu lebaran dulu habis taraweh. Betul. Semuanya untuk produk-produknya sendiri bisa didapatin di mana sih? Untuk produk-produknya yang ini kan kadang apakah ada sudah di minimarket tertentu? Udah ada di beberapa ada di minimarket, dan juga kalau ada pameran-pameran mereka juga bikin stand. Ada di stand-stand ya. Ini juga ada beberapa macam lagi yang belum ada, yang pangsit, ada kue kacang sembunyi. Tapi kan kalau 60 tadi 60 ditaruh di sini. Kita lebaran dulu. Itu ada kue basah, ada es. Kalau kue basah tuh kayak apa, jajanan pasar kah Bu, atau misalkan seperti apa nih? Kalau kue basah itu kan yang bingka Bu ya. Bingka, kalau bingka yang di itu ya bingka bakar, habis itu yang pakai parantata, yang jenis-jenis apa itu kue-kue basah kue basah lah. Itu kue tradisional sih. Kue tradisional Kalimantan Selatan kan itu udah ada banyak. Juga yang udah banyak yang bersertifikat halal untuk wilayah. Nah, tidak cuma bukan cuma kering. Aduh, kalau aja ada kue basahnya enak loh. Ini kalau yang terkenal nih ini ya kemarin aku sempat makan hula-hula ya. Itu ya, hula-hula. Itu ternyata namanya beda-beda. Aku kira beda-beda sama semuanya kan, ada amparan tatak, ada putri salad ya. Sarikaya. Sabar. Aku penasaran sama ipau Bu, belum pernah nyobain soalnya. Nah itu adakah di pasar-pasar wadah? Ada biasanya. Nanti sore langsung keluar aja ya, berang langsung ya, nanti sore udah buka kayaknya nih nanti ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya program dari pemerintah, kemudian masyarakat, ibu-ibu, khususnya kan ini pelaku usahanya ibu-ibu rumahan yang mereka kadang-kadang ingin membantu perekonomian keluarga. Betul. Jadi yang punya keahlian bikin seperti ini, bikin olahan-olahan rumahan yang alhamdulillah udah mulai membantu memperbaiki perekonomian yang ada di keluarga mereka masing-masing. Betul. Jadi kalau istilah kasarnya angka perceraian karena perekonomian kayaknya nggak zaman lagi kayaknya. Banyak sekarang perempuan independen ya Bu, udah berkarya, udah punya keahlian kan, akhirnya punya pemasukan sendiri, akhirnya kesejahteraan terjadi. Jangan ada alasan lagi, karena perempuan itu bukan orang yang istilahnya nggak punya keahlian, nggak punya kemampuan kan. Perempuan itu harus mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Kalau dia bisa bikin apa aja, bisa bikin keripik ya bikinlah keripik. Kalau bisa bikin kue basah, bikinlah kue basah. Yang penting dia bisa menghasilkan, mau aja berusaha, mau aja bekerja, insya Allah kesejahteraan masyarakat. Gini, programnya kita kan pemberdayaan ekonomi umat, jadi kita berharap umat Islam ya khususnya itu harus karena di dalam Islam kan diajarkan untuk terus bekerja, berusaha sambil berikhtiar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruslah untuk mengembangkan kreativitas. Ini kan kreativitas Bu. Iya, betul. Kalau langka kalau kita pikirkan dulu tempe cuma digoreng biasa, nggak bisa dioseng. Nah sekarang kan bisa jadi keripik, jadi cemilan, dan ini udah bisa dibawa kemana-mana kita. Jadi harus punya kreativitas yang bisa membantu perekonomian keluarga. Betul. Dan ini semakin membuktikan bahwa ras tertinggi di dunia adalah para perempuan. Ya. Luar biasa. Sebelum kita pamit di Brownies, Ibu boleh memberikan informasi juga kepada pemirsa TV Tabalong juga dan juga pendengar Radio Suara Tabalong tentunya ini tentang ketersediaan dari produk, lalu untuk mengajak para UMKM untuk bisa segera mendaftarkan sertifikasi halalnya. Silakan Ibu. Para pelaku usaha dimanapun berada yang kesempatan hari ini menyimak dan juga mendengar
perbincangan obrolan kita pada kesempatan hari ini. Ayo kita sama-sama kembangkan usaha yang kita miliki. Jangan, kalau usaha itu jangan disimpan-simpan kan. Iya. Coba usaha itu harus dipasarkan, harus kita penyuluh agama yang ada di kecamatan-kecamatan itu siap membantu untuk memfasilitasi sertifikat halal produk apapun, yang asalkan dengan catatan kan, asalkan produk yang Bapak Ibu olah, Bapak Ibu bikin itu benar-benar terjamin kehalalannya, memakai bahan-bahan yang halal, cara pembuatannya halal, alat-alat yang digunakan juga halal. Alat-alat kan macam-macam. Kalau biasanya ada kuas, kemudian macam-macam kan, ada produk-produk yang intinya yang tidak halal lah gitu. Jadi gunakanlah kesempatan mumpung kita masih diberi kuota data oleh pemerintah 600.000 loh. 600.000 dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan. Nggak bisa diambil oleh kabupaten lain, nggak bisa diambil oleh provinsi lain. Kita nggak berebut dengan provinsi. Biasanya kita kalahnya di provinsi Jawa. Mereka banyak jatahnya. Ini jatah khusus untuk Kalimantan Selatan. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini, waktunya cuma 2 bulan. 2 bulan ini ayo pelaku usaha yang mau mendaftarkan sertifikat halal untuk memperbaiki perekonomian keluarga, untuk memperbaiki perekonomian umat. Yuk kita sama-sama. Kalau udah bersertifikat halal, saya yakin animo masyarakat banyak. Jadi masyarakat lebih yakin, lebih percaya, lebih tenang kan mengkonsumsi yang jelas-jelas sudah punya sertifikat halal. Jadi ayo manfaatin waktunya 2 bulan aja. 2 bulan aja bisa prepare dari sekarang untuk kalau lebih dari bulan April itu jatah kota Kalimantan Selatan kalau tidak terpenuhi 600.000 itu akan diambil oleh provinsi lain. Itu jadi kota nasional akhirnya karena Kalimantan Selatan tidak memenuhi. Jadi ayo pelaku usaha, ayo pendamping yang ada di kecamatan Kalimantan, yuk kita sama-sama bantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau saya kan di Haruai nggak mungkin bantu yang di Kalua kan kejauhan. Yang keluar di sana ada pendamping produk halalnya. Datanglah ke KUA terdekat, daftarkan produk-produk olahan bahan pian berataan untuk mendapatkan sertifikat halal, insya Allah berkah UMKM halal juga sejahtera dan tentunya omset akan semakin meningkat. Amin. Apalagi menjelang Lebaran. Ya betul. Banyak sekali produk-produk yang pasti akan dipesan untuk persiapan Lebaran. Buka puasa bersama pun kue-kue basah, es jamu, es teler. Ini kalau misalkan lagi bulan Ramadan ini memang bulannya para pelaku UMKM ya. Ini dari awal Ramadan sampai dengan akhir nanti ini kayaknya memang fasenya ya. Ini adalah bulannya, jadi manfaatkan sedemikian rupa. Ingat yang belum memiliki sertifikasi halal, tadi dibilangin sama Ibu bahwa tanggal 7 ya, ini ada sekitar waktu 2 hari lagi ya. Siap-siap deh sekarang karena cuma 2 bulan aja. Dipersiapkan segala sesuatunya. Yang pengen datang ke Brownies juga bisa ya nanti ya, bisa di DM kita ya. Nanti aku pengen nanya dong untuk sertifikasi halal, nanti kita akan kasih kita arahkan gitu. Ya, apalagi Anda warga Haruai mungkin. Awan Bu ya, warga Haruai Bu ya. Wah seru sekali ini, jadi informasi yang sangat penting di Brownies untuk para pelaku UMKM yang juga menonton pada episode kali ini. Ini luar biasa, semoga memberikan manfaat yang dahsyat sekali ya untuk kemajuan usahanya juga tentunya gitu. Bagi yang masih minim-minim info, semoga infonya lebih banyak lagi pastinya. Betul banget. Bersama dengan kami di Brownies. Terima kasih Ibu atas waktunya. Titip salam buat para pelaku UMKM di Haruai ya. Kapan-kapan mampir ke Brownies, jangan malu-malu. Kita akan rame-rame di sini ya. Kita nggak gigit. Tenang saja, semoga nanti lebih ramai lagi, terutama juga binaan-binaan Ibu ya. Iya, binaan kita ada di Bintang Ara, ada di Muara Uya, ada di Tanjung. Kalau dulu ada di Banjarmasin. Karena kalau dulu kebetulan kita ke sana ya kita dampingkan. Asal wilayah Kalimantan Selatan kita bisa. Kalimantan Tengah juga bisa sebenarnya. Orang Kalimantan Tengah, tapi outletnya harus di Tabalong. Ya, dia jualannya di Tabalong misalnya. Ya udah bisa kita bantu. Bisa aja kita bisa bantu. Karena memang tadi berdasarkan atas KTP juga ya Ibu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu di sela-sela kesibukannya ya. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa.
semoga lancar sampai hari kemenangan nanti. Kita ketemu lagi di Brownies. Jangan lupa saksikan setiap episodenya. Di minggu depan kita ketemu sama siapa lagi? Nantikan saja, pastinya nanti akan ada UMKM yang berbeda dan informasi-informasi terbaru dan menarik lainnya. Betul, saksikan selalu Brownies di setiap hari Rabu, pastinya untuk para pemirsa TV Tabalong, teruntuk para pendengar juga. Kita mengudara juga di Radio Serta Balong, di streaming juga mungkin tayangan ulangannya ada ya, ada di YouTube juga. Silahkan saja, selalu dipantau. Kalau gitu artinya pamit. Jangan pamit. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.